Nah, itu menjadi area pilihan bagi pasien untuk menerima layanan lebih dari apa yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan swasta Meskipun itu. seharusnya negara Negara, dengan nah, kekuatan potensinya itu kan seharusnya bisa optimal gitu kan. jika negara itu optimal, saya kira pasien itu tidak akan memerlukan alternatif lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fokus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point UIY Channel. Kali ini kita akan membahas kekhawatiran liberalisasi dalam rancangan undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Kita akan memperbincangkan ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ismail, saat sekarang ini kita tahu RUU Kesehatan Omnibus Law itu sedang digodok ya. Ini menimbulkan pro kontra. Beberapa organisasi profesi medis dan kesehatan itu mengkhawatirkan ya arah rancangan undang-undang ini ke arah liberalisasi ya. Apalagi ini dilakukan dengan sistem paket yang disebut dengan Omnibus Law ini. Khawatir arah liberalisasi ini akan menguat ya. Apa bahayanya liberalisasi kesehatan secara umum itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang pertama penting sekali untuk dicermati, yakni bagaimana sebenarnya negara ini menempatkan masalah kesehatan. Apakah masalah kesehatan ini menjadi bagian dari yang disebut layanan negara kepada rakyatnya, ataukah dia telah diletakkan sebagai bagian dari industri? Ada perbedaan yang sangat mendasar antara jika masalah kesehatan itu ditempatkan sebagai bagian dari kewajiban negara untuk melayani rakyat dengan dia ditempatkan sebagai sebuah industri. Ketika dia ditempatkan sebagai sebuah industri, maka pasti di sana itu akan bicara tentang cost and benefit itu. Jadi ada hitung-hitungan untung rugi, ada bicara tentang investasi, ada bicara tentang profit dan sebagainya. Sementara kalau masalah kesehatan itu diletakkan sebagai bagian dari kewajiban negara untuk melayani rakyat, maka yang dibicarakan itu adalah bagaimana soal kesehatan itu betul diperhatikan oleh negara, dan negara itu tak ragu, tak sungkan untuk mengeluarkan biaya bagi terjaganya kesehatan. Nah, ini dua hal yang sangat penting, yang ini hari memang tengah terjadi pergeseran yang sangat besar atau sangat mendasar dari masalah kesehatan ditempatkan sebagai kewajiban negara untuk melayani rakyatnya menjadi sebuah industri. Saya kira di situ poin yang paling penting yang kemudian membawa orang itu kepada apa yang tadi disebut liberalisasi. Apa bahayanya kalau kesehatan itu kemudian menjadi industri? Beberapa pihak mengatakan ini akan meningkatkan keuntungan, dan itu akan berguna juga meningkatkan pelayanan kesehatan, profesionalitas dan sebagainya. Pertama, ketika dia dibiarkan berkembang menjadi sebuah industri, maka yang pertama pasti intensi dari penyelenggara layanan kesehatan itu adalah keuntungan. Jadi bukan layanan, tapi keuntungan. Nah, ketika itu dibiarkan bahwa intensi utama dari penyelenggara layanan kesehatan itu keuntungan, maka orang sakit itu akan dieksploitasi. Itu saya kira sudah dari sana saja sudah tampak bahayanya. Orang sakit itu orang yang sesungguhnya tak berdaya.
jikapun dia itu sebagai customer, maka customer yang dia hampir-hampir tidak punya pilihan. Salah satu ciri dari kegiatan ekonomi yang adil atau yang memegang prinsip fairness itu customer itu punya pilihan. Karena itu di hadapan dia itu harus ada multi provider gitu. Jadi penyedia atau supplier atau penawar yang ada beberapa sehingga dia punya pilihan gitu. Tapi ini hari hampir-hampir pasien itu atau orang yang sedang sakit itu tidak punya pilihan. Ambil contoh sederhana, misalnya ketika dia berhadapan dengan dokter. Apakah pasien punya pilihan obat apa yang harus diberikan kepada dirinya? Enggak. Itu sepenuhnya bergantung kepada dokter. Gitu. Dokter menuliskan. Apa yang dituliskan, jenis obatnya, macam obatnya, bahkan termasuk pada akhirnya nanti harga dari obat itu hampir-hampir dia tidak punya pilihan. Bahaya sekali ketika layanan kesehatan, penulisan resep, sikap dokter kepada pasien itu di dalam kerangka untuk mencari keuntungan. Maka pasien yang dalam keadaan tidak punya pilihan, tak berdaya, di mana keinginan utama dari pasien itu cepat sembuh itu kemudian dieksploitasi gitu. Nah, bila itu yang terjadi, maka pasien itu akan sering kita mendengar guyonannya sakit 2 kali. Yang pertama sakitnya itu sendiri, yang kedua adalah sakitnya ketika dia membayar gitu. Nah, karena itu maka sebenarnya ini tidak boleh terjadi liberalisasi di sektor kesehatan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan sangat terasa ya bagaimana pelayanan kesehatan itu sangat tergantung kepada biaya atau level bisa disebut kemampuan ekonomi kan gitu. Kalau Anda tidak mampu ya Anda di kelas 3 gitu kan. Kalau mampu di VIP gitu kan. Dengan dokter-dokter yang optimal, peralatan yang optimal begitu kan. Apakah ini bisa diterima dalam paradigma kesehatan ya? Karena kalau kita lihat kan baik orang kaya sakit atau orang miskin sakit itu kan prinsipnya sama gitu. Sebenarnya orang itu ingin mendapatkan layanan macam apa di level apa itu adalah pilihan dia gitu. Pilihan dia bahwa karena itu dia harus membayar lebih. Itu sebenarnya satu perkara yang biasa di dalam moda transportasi, ada kelas ekonomi, kelas bisnis, first class segala macam. Begitu juga dalam hotel atau kesehatan juga Anda mau di mana itu pada dasarnya itu ada sesuatu yang merupakan pilihan sadar dari customer. Tetapi ketika itu diletakkan di dalam sebuah kerangka yang tadi saya sebut bahwa ini diletakkan di dalam sebuah industri kesehatan, di mana level-level itu adalah dalam rangka untuk intensi mengambil keuntungan, maka ini yang berbahaya. Karena pasti ujungnya itu pasien itu akan menjadi objek eksploitasi. Eksploitasi oleh siapa? Oleh dokter. Dokter menjadi alat atau menjadi kepanjangan tangan dari perusahaan farmasi. Dokter menjadi alat atau kepanjangan dari rumah sakit. Rumah sakit sendiri dari pemilik modal. Pemilik modal bersama dengan provider atau penyedia alat-alat kesehatan. Pemilik rumah sakit bekerjasama dengan perusahaan asuransi, perusahaan farmasi dan juga asuransi kesehatan. Nah, ini yang kemudian mengunci menjadikan rumah sakit itu sebagai rumah eksploitasi pasien, dokter sebagai garda paling depan untuk mengeksploitasi pasien gitu. Nah, ketika pasien diperlakukan seperti itu, maka pasti ada yang sebutlah dia itu bisa mengikuti, ya, artinya bisa membayar, tapi ada yang tidak gitu. Ketika dia bisa membayar, pasti juga akan menimbulkan konsekuensi bahwa pengeluaran untuk biaya kesehatan menjadi sangat besar. Kalau dia ambil dari kantor akan ini. Kalau dia ambil dari uang keluarga terpakai lebih besar. Sementara yang tidak mampu, dia akan turun grade-nya gitu. Sampai pada level yang paling rendah dalam menerima pelayanan kesehatan. Nah, ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena kesehatan itu bukanlah leisure. Kesehatan itu satu kebutuhan
masyarakat yang paling dasar. Artinya begini, bahwa apapun kebaikan yang diharapkan dari seorang manusia, pertama kali itu yang harus ada pada manusia itu adalah dia sehat. Guru tidak mungkin mengajar kalau dia tidak sehat. Begitu juga dosen, ya. Insinyur tidak mungkin dia bekerja secara profesional kalau tidak sehat. Semua orang tidak akan bisa berbuat secara optimal kalau dia tidak sehat. Artinya kesehatan itu sesuatu yang sangat dasar. Dan ini harus menjadi concern besar dari sebuah negara. Bahwa negara itu harus menjaga kesehatan masyarakat bukan hanya pada aspek kuratif, tapi juga preventif gitu. Ini menarik ya, dari data yang ada itu ternyata orang sakit itu jumlahnya itu hanya kurang lebih sekitar 10-15%. Artinya lebih banyak orang yang sehat daripada yang sakit. Jikalau kita itu bisa menjaga orang sehat supaya tidak jatuh sakit, maka sebenarnya orang sakit itu bisa diturunkan gitu. Dan orang sakit jangan sampai membawa orang lain yang sehat menjadi sakit gitu. Ketika kesehatan itu dieksploitasi begitu rupa, maka ini bisa berefek bahwa setiap kali orang sakit itu bisa menimbulkan suasana sakit oleh karena biaya yang sangat. Kalau itu makanan mungkin Yeah. kita bisa milih saja. Yeah. Kalau kita mau enak ya mungkin lebih mahal. Yeah. Kalau murah mungkin makanannya biasa-biasa aja. Tapi kalau kesehatan, pendidikan itu kan seharusnya berlaku sama. Artinya pelayanannya harus maksimal, obatnya harus terbaik, dokternya harus terbaik. Ya, karena kan manusia itu pada hakikatnya membutuhkan pelayanan yang maksimal terkait dengan kesehatan misalkan. Nah, bisakah diterima logika tadi ya? Ini ada pembagian kelas, sementara pembagian kelas itu kemudian mau tidak mau kalau kita lihat berefek pada pelayanan terhadap kesehatan rakyat begitu. Karena itu di sini sangat dipengaruhi oleh peran negara. Di mana peran negara itu duduk di situ? Apakah dia itu memegang kendali penuh pada seluruh penanganan masalah kesehatan, ataukah dia hanya menjadi part of atau bahkan hanya menjadi regulator? Pemain utamanya itu adalah perusahaan-perusahaan farmasi, kemudian rumah sakit swasta. Bila seperti itu yang terjadi, maka industrialisasi kesehatan itu akan makin dominan di dalam sebuah negara. Ketika negara turun tangan, maka negara itu yang akan mengatur begitu rupa bahwa kesehatan itu harus duduk tetap sebagai sebuah layanan. Negara menyediakan rumah sakit yang cukup representatif. Negara menyediakan obat-obatan yang terbukti ada yang disebut generik dan yang paten itu ternyata kan khasiatnya tidak jauh beda gitu. Bisa dilakukan itu. Jadi peran negara sangat penting. Nah, sementara jikapun umpamanya ada perusahaan swasta yang ingin menyediakan layanan kesehatan, dia harus menjadi part of, bukan negara menjadi part of, tapi yang swasta ini menjadi part of. Nah, itu menjadi area pilihan bagi pasien untuk menerima layanan lebih dari apa yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Meskipun seharusnya negara dengan kekuatan potensinya itu kan seharusnya bisa optimal. Jika gitu kan? negara itu optimal, saya kira pasien itu tidak akan memerlukan alternatif lain. Nah, di situ masalahnya. Karena itulah maka negara itu harus berdaya. Dia tidak boleh kalah dari perusahaan swasta. Gitu. Ya, Ustaz. Sekarang kita bergeser ke pandangan Islam. Kita tahu dalam pandangan Islam kesehatan, pendidikan itu gratis ya, berlaku sama bagi semua rakyat, baik orang miskin atau orang kaya, gratis gitu. Dalam situasi sekarang itu kan tidak tergambar, tidak tergambar dari segi dananya seperti apa, ya kemudian bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan kalau kemudian semua itu ditangani oleh negara kan perspektif sekarang itu begitu sehingga harus diserahkan nih ke swasta. Bagaimana Islam itu menangani pelayanan yang seperti itu ya dengan menyelesaikan masalah-masalah misalkan masalah sumber keuangan gitu. Itu bagaimana melihat itu? Jadi ini ada dua hal yang harus ditangani sekaligus. Yang pertama adalah atau bahkan tiga. Yang pertama itu masyarakat secara umum, kemudian yang kedua yang sakit, kemudian yang ketiga sumber dananya. Gitu.
tadi kita sudah katakan bahwa negara harus menjaga ya suasana preventif bagi terjaganya kesehatan gitu. Makanan, lingkungan, ya, air, macam-macam itu jika masyarakat terjaga lingkungan, makanan segala macam itu sebenarnya orang yang jatuh sakit itu bisa dikurangi sampai pada batas yang sangat minim gitu. Dan itu terbukti kan tadi saya sebut 10-15%. Jika bisa dikurangi sampai di bawah 10% itu akan lebih baik. Terus sedemikian sehingga akhirnya kebutuhan untuk biaya orang sakit itu bisa diminimalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang sakit? Orang yang sakit di sini, ini kita bicara tentang bagaimana rumah sakitnya, bagaimana dokternya, bagaimana obat-obatnya. Jika negara turun tangan, maka negara bisa menyediakan layanan rumah sakit yang terbaik, dokter yang terbaik, kemudian obat yang terbaik di bawah kendali negara, di mana unsur-unsur taking profit itu bisa ditekan seminimal mungkin. Karena negara tidak butuh mengambil keuntungan dari orang sakit gitu. Jadi biaya bisa ditekan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sumber dana. Sumber dana yang itu betul-betul dimanfaatkan. Sumber daya ekonomi milik rakyat itu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Sebutlah kalau dalam konteks negeri kita ini ada banyak sekali sumber daya alam yang sesungguhnya bisa kalau dikelola oleh negara itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sering saya ambil contoh itu di Indonesia itu ada 380.000 ladang batu bara yang ini hari dikuasai oleh 7 perusahaan besar, bahkan dengan jaminan dari Undang-Undang Minerba tahun 2020 diperpanjang untuk 10 kali 2 dengan opsi 10 kali 2 lagi itu. Potensinya 65.000 triliun. Bayangkan jika itu bisa dimanfaatkan, maka praktis sebenarnya kebutuhan biaya kesehatan yang anggap umpamanya 1 tahun itu 1.000 triliun saja, umpamanya gitu, itu kan juga masih sangat longgar gitu. Dan pada faktanya kan nggak sampai segitu. Dulu ada jaminan kesehatan masyarakat, Jamkesmas itu dananya juga nggak sampai 100 triliun. Jadi artinya sebenarnya negara itu masih sangat mampu untuk memberikan jaminan kesehatan secara cuma-cuma sekalipun. Gitu. Apalagi preventif tadi itu benar-benar dijalankan oleh negara. Artinya yang sakit itu sangat sedikit. Terima kasih Ustadz Ismail. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian tadi diskusi kita dengan Ustadz Ismail ya, bahaya liberalisasi kesehatan ini akan mengurangi peran negara, akhirnya masalah kesehatan ditangani oleh perusahaan-perusahaan swasta dengan tentu saja dengan motif keuntungan, dan ini tentu akan sangat membebani rakyat. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.